Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Herana dari kelas 10 Pusara 3 absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep tumbuh pada makhluk hidup. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Pengertian dan ciri-ciri tumbuh. Pengertian tumbuh yaitu peristiwa perubahan secara biologis pada makhluk hidup berupa perubahan jumlah sel dan pertambahan volume. Di slide berikutnya akan aku jelaskan. Sebelumnya aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri pertumbuhan. Aku golongkan menjadi 5, yaitu terjadinya perubahan secara fisik dan perubahan dimensi atau ukuran. Kedua, terjadi peningkatan jumlah sel. Yang ketiga, terdapat penambahan kuantitatif individu. Yang keempat, dapat dinyatakan dalam ukuran panjang, volume maupun berat. Yang kelima, dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh mood atau tingkah laku pada makhluk hidup tertentu, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh zat, air, kelembapan, cuaca, nutrisi, zat, dan lain sebagainya. Nah, pertama ada pertambahan jumlah sel. Pertambahan jumlah sel yaitu peningkatan jumlah sel atau pembesaran jumlah sel dalam dunia mikroba diartikan sebagai pertumbuhan, karena sebagian besar mikroba adalah berorganisme sel satu atau sel tunggal. Contoh pada manusia yaitu pertumbuhan rambut, pertumbuhan gigi, dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh pada hewan yaitu pertumbuhan bulu, pertumbuhan kuku, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu perkembangan sel daun atau lain sebagainya. Yang kedua, pertambahan volume. Pertambahan volume yaitu proses pertambahan ukuran, massa, tinggi, berat pada suatu makhluk hidup. Contohnya pada manusia, yaitu dari batita, kemudian ke balita, lanjut masa kanak-kanak, kemudian remaja, lanjut ke dewasa, dan yang terakhir lansia. Batita berusia di bawah 3 tahun, balita berusia di bawah 5 tahun, masa anak-anak berusia 5 hingga 11 tahun, masa remaja berusia 10 hingga 22 tahun, masa dewasa berusia 40 hingga 60 tahun, dan lansia 60 ke atas. Yang kedua, pada hewan, misalnya hewan kupu-kupu yang bermetamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna mengalami fase yang komplit dari telur, larva, pupa, dan yang terakhir dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya melalui 3 fase, yaitu dari telur, nimfa, kemudian dewasa. Yang ketiga ada pada tumbuhan atau tanaman, misalnya tanaman jagung, yaitu dari biji, kemudian berkecambah, kemudian pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, dan yang terakhir berbuah. Pertumbuhan primer yaitu adanya peningkatan tunas dan juga akar. Pertumbuhan sekunder yaitu peningkatan ketebalan atau lingkar tanaman. Berikut ada contoh pertambahan volume pada manusia, pada hewan, dan juga pada tumbuhan. Kalian bisa melihat pada manusia yaitu dari batita, kemudian balita, lanjut ke remaja, kemudian dewasa, dan yang terakhir lansia. Pada hewan dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Metamorfosis sempurna saya contohkan dari hewan kupu-kupu, sedangkan metamorfosis tidak sempurna saya contohkan dari hewan belalang. Pada tumbuhan saya contohkan pada tanaman jagung. Sekian pembahasan dari saya mengenai konsep pada tumbuhan yaitu tumbuh. Apabila videonya terlalu cepat, bisa di-pause atau dihentikan agar kalian bisa melihat, memahami, dan menelaah dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.